Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa fadilah faidah membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, yang mana kami akan mengutipnya, membacakannya dari kitab Hasyiah As-Sawi, yaitu hasyiah dari kitab Tafsirul Jalalain di tafsir surah Al-Ikhlas di Hasyiah As-Sawinya, dan yang kedua dari kitab Riyadus Salihin di bab fil hathi ala suwarin wa ayatin makhsusatin, dan dari kitab Qami'ut Tughyan ala syarhi manzumati Syu'abil Iman. Pertama dari kitab Riyadus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal qur'ani. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ay'jizu ahadukum an yaqra'a bi thulutsil qur'ani fi lailatin fa shaqqa dhalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah fa qala qul huwallahu ahad Allahus samad thulutsul qur'ani rawahul Bukhari. Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Qul huwallahu ahad, demi zat yang diriku ada di genggamannya, yaitu maksudnya demi Allah, sungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan pada riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah salah seorang kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Lalu merasa sulit para sahabat atas membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kita mampu demikian itu ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, surah Al-Ikhlas, itu thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Meriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhari. Masih ada hadis, 3 hadis lagi di sini. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahadun yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa kana ar-rajula yataqalluha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal qur'ani rawahul Bukhari. Dan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar laki-laki lain membaca Qul huwallahu ahad, dia mengulang-ulangnya, maka tatkala pagi hari ini laki-laki yang tadi mendengar itu bercerita kepada Rasulullah SAW, seakan-akan laki-laki yang tersebut itu yataqalluha, merasa berat tuh, dengan merasa risih dengan bacaan yang tadi Qul huwallahu ahad tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku ada di genggamannya, maksudnya demi Allah, sungguhnya Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Meriwayatkannya Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'ani rawahu Muslimun. Dan dari riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Qul huwallahu ahad, sungguhnya Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu menyamai sebanding dengan setara dengan sepertiga Al-Quran. Meriwayatkan Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata Qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalaka al-jannata rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa rawahu al-Bukhari fi sahihi ta'liqan. Dan dari riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku sangat mencintai membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad." Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh kecintaanmu kepada membacaan Qul Huwallahu Ahad akan memasukkanmu ke surga." Mereka Imam Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi itu hadis hasan, dan mereka Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari ta'liqan secara mu'allaq. Dari keempat hadis tersebut terdapat menyimpulkan bahwasanya membaca surah Al-Ikhlas satu kali dapat menyamai pahala membaca sepertiga dari Al-Quran, karena di dalam Al-Ikhlas itu terkandung makna tauhid, terkandung kita untuk bersikap ikhlas, khusus makna tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi orang yang sering baca Al-Ikhlas itu banyak fadilahnya. Itu diantaranya satu Al-Ikhlas menyamai sepertiga pahala membaca sepertiga Al-Quran. Jadi 3 kali sama saja seperti khatam Al-Quran pahalanya. Lanjut di kitab Hasyiah As-Sawi. Sini banyak hadis tentang membaca surah Al-Ikhlas. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marratin fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu azza wa jalla ya 'abdi udkhul bi yaminikal jannata." Salah satunya yang pertama ini, siapa orang yang ingin tidur, lalu dia ke tempat tidurnya, lalu dia tidur menghadap ke lambung kiri. Jadi tidurnya menghadap lambung kanan, sambil menghadap kiblat. Setelah kiblatnya ke sono, berarti palanya di sono, palanya ke arah sono, lalu kakinya sebelah sini, dia miring ke kanan, gitu, di lambung kanannya miring. Kemudian sebelum tidur dia baca Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Maka apabila datang hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepadanya, "Wahai hambaku, masuklah dengan sebab tangan kananmu ke surga." Jadi dengan sebab bacaan Al-Ikhlas tadi 100 kali, lalu madhab kanan sebelum tidur, itu akan menyebabkan dia masuk ke surga. Nanti Allah akan menyuruhnya masuk surga di hari kiamat. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahadun 50 marratan ghufirat lahu dzunubu 50 sanatan." Di antara fadilahnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas sampai habis, yaitu sebanyak 50 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun, yaitu dosa-dosa yang kecil. Aminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin buniya lahu qasrun fil jannati." Dan di antara fadilah suratul Ikhlas yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka dia akan dibangunkan istana di surga, akan mendapat istana atau baca 10 kali. Wa man qara'aha 20 marratan buniya lahu qasrani fil jannati. Dan siapa orang yang membaca suratul Ikhlas sampai habis, yaitu sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di surga. Wa man qara'aha 30 marratan buniya lahu 3 qusurin fil jannati. Siapa orang yang membaca suratul Ikhlas 30 kali, maka akan dibangunkan baginya 3 istana di surga nanti. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, idzan taksuru qusuruna." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu udah banyak banget tadi kan tiga istana. Banyak dong istana kita di surga." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsa'u min dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmat Allah lebih luas daripada demikian itu. Jadi jangan pernah bosan membaca suratul Ikhlas, bil khusus ketika mau tidur ya 10 dapat 1 istana, terus 20 dapat 2 istana, 30 dapat 3 istana, dan itu enggak bakal memenuhi alam ini gitu kan.
rahmat Allah lebih luas. Maksudnya jadi misalkan satu istana buat kita niatin 2 istana buat orang tua kita, 3 istana buat bapak kita atau nenek kita. Dan itu kita baca sebanyak-banyaknya. Khusus sebelum tidur madep kanan ke arah kiblat, ke lambung kanan miringin gitu. Dan masih banyak lagi di sini fadilah-fadilahnya, silakan dibaca di Hasyiat As-Sawi, hasyiah dari Tafsirul Jalalain di surah Al-Ikhlas. Lanjut ke hadis dari di Syarah Qami At-Tughyan tentang Qul Huwallahu Ahad juga. Di sini ada fadilahnya yang mana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'aini haitsu syaa. Ada 3 orang yang mempunyai ada 3 sifat yang mana orang ini jika mempunyainya 3-tiganya atau salah satunya maka akan dinikahkan, maka akan mendapatkan bidadari nanti di surga semaunya. Yang pertama, rajulun uqtumina ala amanatin fa'addaha makhafatallahi azza wa jalla. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberi amanah lalu dia menunaikan amanah tersebut dengan benar karena takut kepada Allah, maka itu akan mendapatkan bidadari di surga semaunya. Yang kedua, wa rajulun khala'an qatilihi, atau seorang laki-laki membebaskan atas orang yang membunuhnya. Maksudnya misalkan ada satu keluarga lalu misalkan abangnya gitu dia dibunuh, lalu si keluarga ini tidak menegakkan hukum qisasnya gitu, lalu dibebasin itu pelakunya dengan syarat bayar diat misalkan gitu. Nah itu dimaafkan lah gitu, keluarga atau seseorang yang memaafkan atas orang yang membunuh dari keluarganya tersebut. Yang ketiga nih, yang menjadi syahid kita, yang menjadi dalil kita, yang menjadi penunjuk kita bahwasanya fadilah Qul huwallahu ahad. Wa rajulun qara'a fi duburi kulli salatin Qul huwallahu ahad 11 marratin. Yang ketiga yang akan mendapatkan bidadari semaunya yaitu laki-laki yang membaca Qul huwallahu ahad setiap habis salat 11 kali, maka akan mendapatkan bidadari semaunya nanti di surga. Meriwayatkannya Rahu Ibnu Asakir, meriwayatkannya Imam Ibnu Asakir. Jadi jangan pernah bosan membaca surah Qul huwallahu ahad karena banyak fadilah-fadilahnya, lebih khusus sehabis sholat misalkan 3 kali atau sehabis sholat 11 kali tadi kalau mau bidadari yang banyak gitu kan. Lalu sebelum tidur baca 10 kali minimalnya, masih banyak-banyaknya ya lipatan dari 10 kali 20 30 akan mendapatkan simpanan istana untuk kita. Jadi daripada kita tidak ngapa-ngapain, diem saja main HP atau melakukan sesuatu yang tidak berguna, maka baca surah-surah pendek yang mobil khusus Qul huwallahu ahad itu surah yang sangat banyak fadilahnya dan pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. 1 kali baca berarti 3 kali, berarti sama seperti khatam Al-Quran. Mungkin kita insya Allah dapat mengamalkannya sedikit demi sedikit, continuous 10, misalkan sebelum tidur hari ini 10, besok 20, tambahin lagi 30 gitu kan. Habis sholat 11 kali, senantiasakanlah, insya Allah pahalanya banyak dan istananya banyak nanti di surga. Insya Allah bidadarinya pun nanti kita akan mendapatkan bidadari yang banyak. Semoga kita dapat mengamalkan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.